dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan juga dekat dengan milenial. Bahkan Kipra, pria yang identik dengan rambut putih ini juga telah dikenal masyarakat sejak zaman menjadi anggota DPR RI hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan kini nama Ganjar Pranowo kian meroket dalam kandidat calon presiden 2024. Kali ini saya akan mengajak Anda berdiskusi lebih dalam bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam The Politician. Bersama saya Novanaya Antaka. Selamat pagi, hari ini mau olahraga bareng. Selamat pagi Pak Ganjar. Hai, pagi. Kita mau olahraga nih ya Pak, diajak olahraga. Jogging. Tapi Bapak kan biasa udah lari nih, saya kan harus belajar banyak sama Bapak ya. Ya lari, ya jalan, yang penting Sebelumnya ada stretching olahraga. dulu ya Pak. Oh iya, Kita stretching. Stretching dulu 2 jam gitu kan. 2 jam. Itu kita tinggal. Berarti kalau nanti saya berhasil, saya menang nih ya Pak. Ya, oke. Pokoknya nanti siapa yang lebih kuat, Pak Ganjar atau saya? Pasti Pak Ganjar sih, tapi coba ya Pak. Oke. Oke, kita mulai keliling-keliling. Berapa kilo nih Pak rencana kita? Kira-kira butuh waktu 1 sampai 1,5 jam lah. Oke. Nanti dapatnya berapa kilo? 1 jam, oke, siap. Bisa jalan ya. Langsung saya sama Pak Ganjar, Oke. let's go. Yuk. Ayo Pak. Hobinya itu ini ya Pak ya, sempat sepeda. Terus sekarang lari Pak. Itu menginspirasi ini nggak sih Pak? Kayak Marathon Borobudur, kemarin juga ada apa? Tour de Borobudur itu. Kan konsepnya sport tourism ya Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi apa ya, menginspirasi atau tidak, saya hanya ingin mengajak orang olahraga. Sepedaan saya masih, karena waktu itu jatuh, tangannya patah ini, terus kemudian ya sekarang kita minta Jogging. untuk diminta teman-teman untuk udahlah sekarang kita yang lebih santai. Gitu. Oke. Terus kemudian jogging, terus kemudian ya jalan. Yang penting tiap hari olahraga. Ada olahraga. Iya. Oh Pak, hasil dari 2 event itu ada dampaknya nggak sih Pak buat sektor pariwisata di Jawa Ya Tengah ini kalau sendiri? kita bicara sport tourism dampaknya banyak banget. Karena ada kewajiban bagi. Oke, apa tuh Pak? Oke, terus Oke, siap. kemudian kita dorong olahraga hampir di banyak kelompok, banyak orang. Nah, ternyata lari itu jadi style juga. Jadi style. Terus kemudian sepeda apalagi kan kemarin. Jadi maksud saya kalau ini bisa dikawinkan antara sport dan tourism, maka sebenarnya ini akan bisa menjadi Kolaborasi yang bagus kolaborasi juga. atau cerita yang menarik. Jadilah kalau Borobudur Marathon udah lama, di kebetulan kaosnya saya pakai Borobudur Oh Marathon. ya. Itu. Terus kemudian kalau kita bicara sepeda ada Tour de Borobudur. Ya, Itu udah puluhan kali, 20 kali lebih. Ya, udah Ya. terus berlangsung. Itu terus kemudian di banyak komunitas sebenarnya mereka juga punya sendiri kelompok-kelompok yang membuat event, IO yang membuat event kayak kemarin terakhir itu namanya Siksorogo. Siksorogo itu trail run. Oh, Trail run ini juga trail. menarik sekali ini. Itu yang ya pesertanya banyak lah itu. Ini jadi, oke, lanjut. Lanjut Ya, Pak Pak. Ganjar. Itu Kemarin juga Pak saya sempat keliling Jawa Tengah ya Pak. Terus saya tanya, Mas. gimana sosok Pak Ganjar? Katanya, wah kalau sama Pak Ganjar, pasti setiap, Bapak sering keliling ya Pak ya? Kayak gini, Iya. ketemu langsung masyarakat, kayak gitu. Bapak ada ini nggak sih Pak, pengalaman menarik misalnya lagi kayak gini nih keliling, ketemu masyarakat, warga? Selalu ketemu rakyat itu selalu menarik ya. Kalau masuk ke gang, masuk ke kampung begitu, mereka bisa bercerita kondisinya. Kondisinya ya. Pak, anak saya nggak bisa sekolah, umpama. Nah, Soal biaya. Pak, anak saya sekolahnya negeri tapi kok bayar ya Pak? Nah, itu cerita. Itu kalau langsung gitu ke Bapak ya? curhat langsung, atau kalau enggak dia soal cerita fasilitas daerah, ya, yang apa jalan rusak, ada longsor. Kalau kita masuk ke kampung-kampung, kondisinya seperti itu.
Pak ini kan biasanya kalau pejabat pengawalnya banyak gitu ya Pak. Bapak ini kayak santai aja gitu Pak tanpa pengawalan Oh yang enggak, ketat. ini teman saya ini teman sepeda semua. Ini satu geng sepeda yang tiap hari kita Main sepeda sepedaan. bareng. Makanya itu ada yang sepedaan toh. Iya. Dua ini Ikut teman-teman jogging. sepeda, udah senior, udah 60 tahun lebih mereka. Pak ini pasca COVID nih Pak, gimana sih Pak kondisi di Jawa Tengah secara ekonomi dan Ya, keseluruhannya? Alhamdulillah ekonomi masih tumbuh, Yes. bagus gitu ya. Oke. Kalau kita lihat inflasi relatif masih Terjaga. terkendali, terus kemudian ekonomi masih tumbuh gitu kan. Jadi kalau target pemerintah kira-kira tahun depan 5% kayaknya masih ngejar deh. Masih di atas sekarang Ya, kan ya, masih di pertumbuhan atas di atas sedikit 5%. gitu ya. Terus juga kemarin banyak penghargaan ya Pak, provinsi terbaik, inflasinya juga tumbuh baik. Nah itu gimana tuh Pak cara mengorkestra, mengkolaborasi semua stakeholder ini? Karena kan cukup luas ya Pak, lebih dari 35 kabupaten kalau nggak salah ya Pak, cukup luas 35 wilayah kabupaten kota semuanya ya. Ya Gimana, kita Pak? ngelihat kawan-kawan di kabupaten kota kontribusinya bagus Mbak. Mereka juga menjaga inflasi, mereka juga turun ke pasar, mereka juga melihat stok apa namanya volatile food ya, bahan-bahan pokok pangan yang membuat inflasi gitu. Terus kemudian kita punya kerjasama dengan BI, saat itu dibuatkan aplikasi sistem pemantauan harga komoditi namanya si hati. Itu kalau kita isi terus kita akan bisa gampang melihat indikator-indikator yang membuat inflasi. Nah sekarang ditambah dengan stok, terus Ya. dikembangkan terus menerus. Itu yang coba kita bisa memantau sehingga intervensinya bisa jauh lebih cepat. Hanya kalau sudah kaitannya dengan musim, apalagi kalau kita bicara tanaman pangan, kita memang banyak tergantung sih. Itulah butuh kerjasama antar daerah. Pak menarik Pak, Bapak tadi bilang untuk menangani berbagai krisis ya Pak. Katanya kan 2023 gelap tuh Pak, Pak Presiden bilang ya Pak. Ada cara terang nggak dari Pak Ganjar untuk mengantisipasinya Pak? Seperti apa? Udah ada diidentifikasi Pak cara-caranya? Sebenarnya komitmen-komitmen investasi yang udah masuk ya di Jawa Tengah kan cukup banyak ya. Sama kayak di kawasan industri ya, kita punya Kendal. Oke. Terus kemudian yang lama ada Wijaya Kusuma itu di Semarang sama di Cilacap. Terus kemudian di Demak juga ada. Nah yang baru ini di Batang. Komitmennya dulu udah banyak. Nah ini kita pastikan, kita ajak bicara, kita undang terus-menerus dari mereka. Pak, monggo. Mereka yang sudah komitmen dengan kita minta. Memang dulu ketika mereka kita minta, waduh negara kami juga lagi sulit, mereka pending-pending. Yang pending-pending itu kita kejar, maka investasi bisa masuk. Tapi Presiden dari para menteri menyampaikan, investasi nggak bisa masuk kalau kita tidak bisa memberikan layanan yang mudah, murah, cepat, gampang berinvestasi. Kalau pungli masih banyak, kalau korupsi masih banyak. Itu yang sebenarnya yang ada. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi dengan pengusaha, dengan buruh. Umpama hari ini saya akan menetapkan upah minimum hari ini. Sampai dengan tadi malam saya masih komunikasi dengan organisasi buruh. Ya. Terus kemudian dengan Apindo. Karena posisinya buruh minta tinggi biasa, Apindo menolak. Menolaknya itu udah deh pakai PP aja, padahal sekarang ada Permenaker. Nah yang begini mesti kita komunikasikan. Pak kalau dari segi pendidikan, Ya. saya menarik melihat Kita ke sana ya. siap ke sana. Dari segi pendidikan itu pas kemarin PGRI Bapak menargetkan 1 juta pengangkatan guru ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya itu 300 ribuan kurang lebih di sini. pemerintah secara nasional mendorong. Kalau Jawa Tengah kemarin kita kebagian 5 ribuan. Dan itu yang coba kita bantu karena begini Mbak. Sehebat-hebat kita ya membangun industri, menumbuhkan ekonomi. Kalau suplai tenaga kerjanya kita tidak bagus, ya pasti akan diambil oleh mereka yang bagus. Maka ada bayang teriak, pakai tenaga Indonesia, Ya. usir tenaga kerja asing nggak? Outsourcing. Itu saya sampaikan boleh, tapi boleh minta nggak syaratnya bahwa yang bekerja itu yang terdidik. Maka vocational school ya, sekolah
menengah untuk kejuruan ini menurut saya perlu kurikulumnya didekatkan dengan industri yang membutuhkan. Yang seperti ini menurut saya penting. Itu dari si siswanya. Dari si gurunya, Mbak, seperti di PGRI kemarin, ya perhatikan dong kesejahteraannya. Maka pada saat seluruh guru SMA SMK itu kewenangannya dipindahkan ke provinsi, langsung saya bikin UMK. Dulu kan ada Mbak guru itu pendapatnya 200-300 ribu. Nah sekarang dengan UMK pasti tidak ada. Pak, ini kita jalannya udah jauh. Seperti Bapak nih, menjabat sebagai gubernur udah hampir 10 tahun. Jenuh atau mengasihkan sih, Pak? Asik dong. Asiknya apa, Pak? Apa ya, kata kawan-kawan saya sejak kuliah itu, dibilang saya itu punya bakat di politik, kata teman-teman saat itu. Itu pada saat muda, Mas, Pak? Iya. Saya suka ikut aktif berorganisasi gitu ya. Itu kata teman-teman. Beda sih Mbak. Kalau parlemen itu kan parle, bicara ya. Ya. Interupsi, nggak setuju, begini, marah-marah gitu. Namanya oversight atau pengawasan gitu. Itulah tugas. Tapi hampir semua yang kita minta marah. Pemerintah ngawur, nggak jelas. Sekarang kita jadi pemerintah. Bu, gawan apa nih, Bu? Waalaikumsalam. Apa? Oh, belanja ya. Terus, begitu jadi eksekutif, loh, kan kita cuma satu. Kalau DPR, parlemen kan banyak. Itu cuma satu. Karena satu sebenarnya apapun yang diminta rakyat sebenarnya kita bisa putuskan. Itu dengan persetujuan DPRD. Kan? Artinya desain itu ada di kami. Maka sebenarnya kalau bicara bosan apa enggak, sebel apa enggak, ya ada dinamikanya. Paling menarik Pak selama menjadi politisi bahkan menjadi gubernur 10 tahun ini paling berkesan apa Pak? Atau yang hal-hal yang sudah mencapai target, oh ini loh yang saya pengen gitu. Enggak sih, kalau saya mencapai target mungkin ya masa saya menilai sendiri gitu. Atau yang sudah terrealisasi kayak Bapak tadi kan pengennya sekolah gratis Ya, karena ya. punya background. Saya pengen pemerintahan tidak korupsi. Oke, itu kayak pondasi apa ya? Iya, itu fondasi betul. Itu pondasi. Saya setuju karena waktu kami mau maju dulu, kawan-kawan tim saya dari partai, dari PDI Perjuangan itu membuat tagline. Jadi bukan saya yang membuat. Apa tuh Dulu tagline-nya, risetnya tagline-nya mboten korupsi, mboten ngapusi. Oke, saya arti nih ya Pak. Iya. Nggak boleh korupsi, nggak boleh bohongi, Bohong. curangi. Itu dua hal. Pak, kalau gitu kan kadang banyak yang benci loh Pak, nggak suka. Gimana nih Pak? Oh, pembenci saya banyak. Dari dalam dan dari luar. Gimana tuh Pak nanggapinya Pak? Enggak apa-apa. Saya hanya bilang, ketika amanah diberikan kepada saya, dan Anda tidak suka pada keputusan ini, ya Anda sial bertemu saya. Saya tidak happy kok mencopot kepala dinas saya, pegawai saya, itu nggak happy saya. Tapi ini sebuah konsekuensi yang mesti dilaksanakan. Agar deterrent efeknya ada. Efek jerahnya itu ada. Dan ketika ya 1-2 orang kemudian harus saya berhentikan, semua melihat mungkin begini Mbak. Ganjar serius ternyata. Pak, nggak dibuka Pak topinya. Apa? Kan keringetan Pak. Enggak. Oh, saya pengen lihat Pak katanya. Jadi hitam atau enggak nih Pak rambutnya? Oh hitam, sekarang hitam banget ini. Kalau rambutnya jadi hitam atau enggak nih Pak? Coba. Rambutnya tetap putih. Boleh lihat nggak Pak? Coba lihat. Ya, Jadi tetap putih. kan disindir Pak Jokowi itu Pak. Apa itu? Kalau rambut putih itu calon pengganti Pak Jokowi gimana? Iya. Saya lihat siapa ya. Rambutnya putih, Agak mukanya berkerut. Keluar Pak Basuki. Mas Iwan Fals. Mas Iwan Fals langsung posting fotonya dia berkeriput. Atau saya ditelepon seseorang. Dek, jangan-jangan itu saya ya. Siapa coba? Siapa Pak? Guntur Soekarno Putra. Putih, aku putih katanya. Keriput, aku keriput katanya. Itu ceritanya. Tapi jadi GR gak sih Pak? Kan mirip Bapak soalnya. Enggak lah. Kan beberapa kali juga sering di-mention atau endorse Pak Jokowi ini ke Bapak. Enggak kalau endorse. Sikap ini gimana Pak? Kalau ya biasa saja. Saya sama Pak Jokowi itu kan ya apa ya, kemiripannya kurus. Sama-sama Sama dari suka Jawa, musik metal iya. ya. Keluarganya juga
yang nasibnya secara ekonomi tidak terlalu bagus. Itu aja. Jadi apa ya, lebih bisa ngobrol enak gitu ya. Waktu saya di DPR, beliau wali kota, pas kunjungan juga sambutannya funky gitu. Itu sebenarnya gitu. Dan ya sekarang beliau presiden dan saya sebagai gubernur, kan kebalik. Dulu saya di DPR, beliau wali kota, sekarang begini. Oh, iya. Itulah dunia. Oh, iya. Itulah kehidupan. Betul, Dan menurut saya itu biasa saja. Saya sih selalu rindu dimarahi ya. Itu ketika beliau menunjuk-nunjuk, ketika beliau marah-marah dengan intonasi yang tinggi itu apa artinya? Artinya sebenarnya beliau itu peduli. Pak, ngomongin PDIP, saya pengen tahu nih awal mulanya Bapak kepincut sama Partai Banteng ini gimana, Pak? Ya sebenarnya pada saat saya mahasiswa itu kata teman-teman saya punya passion politik, terus kemudian pilihan. Ya kalau pemenangnya dulu kan sudah ketahuan pasti Golkar. Golkar bukan partai loh waktu itu. Sehingga Indonesia itu punya sejarah bukan partai ikut pemilu. Jadi sebenarnya pernah terjadi situasi itu. Partainya cuma dua, P3 sama PDI saat itu. Golkar partai pemenang. Nah mahasiswa itu kan biasanya lebih apa ya, pemikirannya lepas, berani, idealis gitu. Yang melatar belakangnya apa sih, Pak? Karena kan background orang tua polisi ya kan, Pak, nggak ada PD-PD-nya gitu. Iya, Ini iya. apa, Pak? Ya itu aja. Lahir sendiri loh. Pada pilihan karena orang tua saya polisi. Kalau polisi beserta keluarganya era Orde Baru kan dipaksa harus Golkar. Dipaksa harus Golkar. Maka pada saat saya SMA, kos di Jogja, terus kemudian kuliah di Jogja, kos juga gitu ya. Saya cukup independen, minimal dari orang tua ya. Soal komunikasi tiap hari kan ya jarang-jarang gitu ya, karena tiap hari di Jogja belajar gitu. Lalu Pak, dinamikanya nih Pak selama jadi PDIP seperti apa, Pak? Kan bisa dikatakan Bapak cukup panjang perjalanan dari muda sampai sekarang. Ya sekitar tahun 90-an awal ikut kampanye, setelah itu berhenti, nggak ikut lagi. 96 awal saya ke Jakarta, tiap malam ke rumah Bu Mega. Ya tentu tidak kenal sama Bu Mega. Kita duduk aja di sana, lebih sering jumpa sama Pak Taufik Kimas waktu itu. Di dapur, melihat bagaimana orang bergerak memberikan dukungan ini. Wah, semangat kita tuh lawan dia dong, masih muda Mbak ya. Itu lalu 97 nggak ikut pemilu, wah makin kita pede. Inilah perlawanannya, wah bangga Mbak, punya pride. Meskipun saya bukan siapa-siapa. Menjelang 27 Juli saya pernah ke mana, Diponegoro. Saya ingat Mbak, saya, Mas EO itu tempat saya dulu belajar bekerja, Iskandar Wibisono, terus kemudian istrinya namanya Mbak Jibeng gitu. Saya pernah dibantu oleh keluarga ini. Mbak Jibeng ini anaknya Bu Rukmini Kusumo Astuti. Ini jenderal kedua Indonesia, perempuan. Wow. Yang pertama kan Jin Mandagi, terus kemudian kita setiap sore ke tempat Mbak Mega, ngerti orang pada memberikan dukungan. Jadi giroh perjuangannya itu muncul saat itu. Datang Mbak kami ke DPP partai di Diponegoro sebelum diserbu ini. Saya masih ingat waktu itu nyumbang beras sama temannya, nyumbang beras ya, dan saya masih ingat yang menerima dulu namanya Mas Parlan. Yang di Kebangsa berarti? Enggak, ini di Diponegoro. Ya? Ya, Mas Parlan itu dari Lampung. Saya masih ingat dulu. Itu yang menerima saya pertama. Dan saya ingat tanda tangan ngisi daftar bukunya itu, saya masih ingat itu, nomor 6. Sampai ingat ya Pak? Masih ingat, ingat banget 6. saya waktu itu. Nah, beberapa hari setelah itu saya sering ngobrol, ke sana nongkrong, terus ada cerita operasi naga merah, naga hijau, terus kemudian terjadi penyerbuan. Pas diserbu saya ke Purbalingga, tempat istri saya, tapi waktu itu masih pacaran. Masih pacaran ya Pak? Itu, terus kemudian, wah gegerlah Indonesia, 97 nggak ikut pemilu, 99 kawan-kawan saya ikut di DPR, satu bekerja saja, biasa. Nah baru menjelang 2004, itu tadi
Mas Cornelis Lee, Pak Soni Kira itu ngajak untuk saya ikut Badan Diklat Partai. Ini momentum, Mbak. Oke, ini cikal bakalnya, Pak. Cikal bakal saya full aktif di partai, mengadvokasi pendirian Badan Diklat, kaderisasi sampai dulu ke Papua, ya saya ke Bali, datang ke Jawa Barat. Gitu. Tahun berapa Pak tadi? 2003. Berarti 2003 cikal bakal Bapak. Cikal bakal, kan 2004 pemilu. Pemilu. Terus saya suruh nyalon, disitulah saya mulai ikut nyalon anggota legislatif nomor urut 3. Dan nggak kepilih karena yang dapat cuma 2. Tapi yang dilantik saya. Karena yang nomor 2 itu Pak Yakub Tobing dan dia jadi jadi duta besar di Korea Selatan. Jadi yang dilantik saya itu momentum. Dan pada saat diklat partai inilah sebenarnya pemikiran Bu Mega yang melihat loh kok 99 kita menang, terus kemudian menjelang pemilu 2004 kita mesti menang lagi, tapi kita kok seperti nggak siap. Karena kemenangan 99 seperti kaget gitu ya. Wah menang, banyak kasus, banyak persoalan, kadernya boleh dikata banyak, tapi secara substantif kayaknya perlu kapasitasnya ditingkatkan deh. Itulah ide pemikiran Bu Mega yang luar biasa, kemudian dibuat diklat partai. Itu yang menghasilkan Mas Hasto jadi sekjen, Ahmad Basarah sekarang wakil ketua MPR, itu sama si Pak Laul, Trimedia Panjaitan. Itu dulu di sana semuanya. Terus saya, kemudian Mas Pacul, Mas Heri Ahmadi yang sekarang udah besar di Jepang, itu dulu yang ngurusi diklat. Daniel dari Semarang, itu yang dulu bendaharanya bantu. Waduh, guru-gurunya banyak. Ini beberapa teman yang saya sebut lah ya. Dan dari kaderisasi itulah yang kemudian muncul banyak tokoh yang ada di sekarang ini ya sampai sekarang. Ya. Termasuk dulu Bu Mega itu aware pada kaderisasi khusus perempuan, kursus kader perempuan, KKP namanya. Itulah khusus perempuan. Maka ketika persentase perempuan di parlemen mau ditingkatkan, disiapkan. Dan ini kelak kemudian yang saya tangkap sebagai sebuah keberhasilan seorang Megawati menyiapkan kader. Reformasinya di situ ya Pak ya? Hari ini. Dan kita senang kan hari ini banyak kader yang muncul. Mbak Puan jadi ketua MPR, ya. Terus kemudian ada saya jadi gubernur, ada Mbak Risma, mungkin Mbak Risma jadi wali kota, sekarang jadi menteri, ya. Itu terus saja berjalan. Mas Anas sekarang jadi Menpan, ya, Bupati Banyuwangi itu juga cukup sukses, banyak lah ya. Ahok juga bergabung saat itu, ya, banyak. Belum lagi sekarang yang ada di mana, kementerian, tadi ada Mas Pram, ada di sana. Ya. Orang-orang partai yang kemudian juga ya kontribusinya banyak sekarang. Lalu Pak, menarik, sosok Bu Mega seperti apa Pak? Sosok Bu Mega seperti apa? Menginspirasi kepemimpinan Bapak? Itu adalah tokoh yang punya kesabaran berjuang, kesabaran revolusi, orang yang selalu konstitusional. Itu. Jadi itu membuat saya ideologis. Apakah itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Pak Ganjar? Oh iya dong. Saya belajar betul kesabaran perjuangan itu dari Bu Mega. Sabar betul. Bu Mega itu dimaki-maki berkali-kali. Ya saja. Diam emas itu di situ, meskipun tidak semua orang suka ya. Tapi beliau punya dan ditunjukkan sikapnya. Bahkan suatu ketika pernah disampaikan pada seseorang dan seseorang itu menyampaikan kepada saya. Kalau cara berjuangnya seperti itu, pilihannya kalau tidak melakukan kalah, saya pilih kalah. Wah, saya merinding gitu. Makanya sekarang Bu Mega kenapa bicara kita mesti hat-trick, mesti menang lagi, disiapkan dengan baik. Karena kita pernah menang, pernah kalah itu udah enak, ya. Maka semua mesti siap dan seluruh kader mesti siap. Sehingga seluruh lini juga disiapkan. Mana yang kejabatan di legislatif, mana yang eksekutif, mana yang di pusat, mana di daerah, mana yang harus mengurus partai. Maka di PD Perjuangan ada namanya 3 pilar partai. Struktural, eksekutif, legislatif. Maka kalau ngambil keputusan mesti jadi satu, gitu. Sehingga ketika ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan rakyat, ya dia mesti bisa menyerap aspirasi. Jadi menurut saya nih nilainya. Jadi perjuangan itu apa sih? Identik dengan apa? Wong cilik, senda jepit. Karena dulu memang dari situ. Meskipun nilai-nilai itu
hari ini ya sudah banyak yang bergeser, yang sandal jepitnya sudah pada naik kelas gitu kan, maka sering kita dimarahin, jangan lupa kamu dulu sandal jepit gitu, kita ngingetin. Maka sebenarnya saya menerjemahkan marhainisme hari ini itu ya seperti itu. Kalau kamu kaya nggak usah kamu tunjukkan kekayaan. Pernah dimarahin nggak sih, Bang Mega kan lama Pak, dari muda sampai sekarang. Oh iya, Pernah dimarahin nggak Pak? saya sih selalu rindu dimarahi ya, karena ibu itu Kenapa Pak marah? iya, ibu itu kalau marah mengarahkan, Mbak. Oh, oke. Umpama saya diomongin tentang bencana, kamu mesti siaga. Itu ketika beliau menunjuk-nunjuk, ketika beliau marah-marah dengan intonasi yang tinggi itu, apa artinya? Artinya sebenarnya beliau itu peduli. Awas banjir, rob. Wah, itu artinya saya peduli. Awas itu yang miskin, awas stunting, awas ibu hamil, awas problem lingkungan. Jadi kalau saya lihat itu clue buat saya. Oh mungkin saya bekerjanya kurang baik. Karena ibu itu setiap memberikan pesan politik kepada kita, nggak pernah cerita soal materi, Pak Ade. Ceritanya ideologis. Nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, pluralisme tadi itu, soal isu perempuan, isu anak, ya, isu lingkungan. Beberapa kali saya juga dikonfirmasi, waktu semen Rembang itu gimana ceritanya, saya ceritakan di logo urutannya. Kemarin Wadah saya ceritakan di logo urutannya. Dan saya bertanggung jawab pada soal itu. Berarti nanti kita lanjutin lagi nih, makin menarik Pak. Kita masih banyak titik-titik lagi. Kayaknya minum dulu ya Pak, biar hangat. Biar suasana politiknya hangat ya Pak. Oke. Katanya kan hangat nggak apa-apa, tapi jangan sampai panas. Oke, kalau panas kebakar ya Pak? Panas bahaya. Oh iya. Ya saya lahir di sini. Saya lahir di sini, pernah ada yang bertanya persis seperti ini. Kenapa Pak Ganjar tidak pindah partai lain? Jawabannya simpel, memang partai lain lebih baik. Bu Mega kan punya sense, punya pengalaman, punya kewenangan. Beliau pasti sudah menyiapkan dengan baik, dengan berbagai pertimbangan. Pak, boleh tadi kan yang keputus Pak, kita ngobrol-ngobrolnya Pak. Soal tadi Bapak cerita tentang awal masuk PDIP, dinamikanya seperti apa gitu kan ya Pak. Kalau sekarang ini kan Bapak selalu top 3 ya Pak di lembaga-lembaga survei. Terus nama Bapak juga digadang-gadang menjadi calon presiden. Lalu ini gimana Pak? Tanggapannya kan dari PDIP sendiri kan juga ada calon Mbak Puan. Kalau soal survei itu kan kondisi sosiologis yang ada di masyarakat. Pasti partai punya pertimbangan. Tapi ada syarat konstitusi. Syarat konstitusinya apa? Nggak ada Mbak calon presiden kok perorangan. Yang ada dari partai atau gabungan partai. Maka sebenarnya ini hal biasa saja. Serahkan saja kepada partai-partai. Pasti di antara partai juga akan berdiskusi, ya. Pasti antar partai juga akan berbicara. Dan PDI Perjuangan pasti sudah berbicara soal itu. Bu Mega kan punya sense, punya pengalaman, punya kewenangan. Beliau pasti sudah menyiapkan dengan baik, dengan berbagai pertimbangan secara holistik, secara individu siapa kira-kira, secara syarat kemampuan seperti apa, syarat dukungan kira-kira seperti apa, dan itu menjadi catatan-catatan itu sudah pasti. Termasuk saya kira partai-partai yang lain ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa, masyarakat nggak perlu tegang, edukasilah masyarakat dengan baik agar tidak membuat gap, cerita hoax, kemudian benturannya makin keras. Ya istilah saya itu kan politik ini setiap kontestasi itu loyalitas 5 tahunan istilah saya. Loyalitas 5 Hari tahunan. ini kita berkelahi, lusa kita berdamai. Hari ini kita berdamai, lusa pisah, gitu kan. Betul, itu yang betul. terjadi. Jadi maksud saya kita mesti mulai mengedukasi agar demokrasi kita makin dewasa. Pak, kalau misalnya siapapun yang nanti dari PDIP mau Mbak Puan atau siapapun, gimana Pak? Masih tetap setia di PDIP? Tanggapan Bapak? Ya saya lahir di sini. Saya lahir di sini, pernah ada yang bertanya persis seperti ini. Kenapa Pak Ganjar tidak pindah partai lain? Jawabannya simpel, memang partai lain lebih baik.
gitu aja. Walaupun banyak yang sekarang tuh udah mengeker-ngeker Pak Ganjar melihat kinerjanya, melihat elektabilitasnya, tapi tadi ya Pak jawabannya, Bapak Ya, lahir di PDIP. Saya lahir di PDIP, dibesarkan di sini. Tadi saya ceritakan, saya lahir di badan diklat partai, diajari untuk selalu siap sedia untuk bisa mengerti dari si kapasitas, pengembangan kapasitas maksud saya. Terus kemudian di badan penanggulangan bencana, saya melihat bagaimana masyarakat terkena bencana ya. Itu diajari. Maka insight dari seluruh konsepsi yang dimiliki di PDI Perjuangan, apakah itu ideologi, itu value, bagaimana diterjemahkan dalam program, bagaimana aksi dan mengontrol monefnya, itu kita diajari. Nah, saya diberikan kesempatan lebih banyak sebenarnya oleh Bu Mega ya, jadi anggota DPR, terus kemudian menjadi gubernur, tentu konteks itu didukung rakyat. Kalau nggak didukung juga nggak jadi, sehingga kolaborasi partai dan rakyat ini menjadi harus satu gitu ya. Nah, dari situlah kemudian banyak pengalaman itu bisa kita tunjukkan gitu ya. Ini dinamika politik yang menurut saya biasa saja. Kalau saya melihatnya, biarkan waktu berjalan sampai pada titik tertentu pasti semua akan menentukan. Nah, tinggal semua mesti siaga. PDI Perjuangan ya targetnya kita menang lagi. Konsolidasi partai itu menjadi begitu penting. Oh Pak, tanggapannya Pak, ini Bapak kan kaitannya juga cuek-cuek aja, banyak kan deklarasi Pak yang di luar sana, P3, kemudian PAN juga baru-baru ini, gimana Pak tanggapannya? Banyak deklarasi mencalonkan Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Dan sebagai kader PDI Perjuangan, karena saya anggota PDI Perjuangan, pasti mekanisme internal kami juga ada gitu ya. Dan ya bangga aja Mbak. Saya kader PDI Perjuangan diapresiasi oleh partai lain ya. Bangga dong. Betul. Gitu. Dan ini yang saya katakan sebagai sukses kaderisasinya Bu Mega. Ketika Bu Mega dulu membuat badan diklat yang saya ceritakan tadi, terus kemudian muncul banyak kader, ada apresiasi dari masyarakat, menurut saya itu success story yang luar biasa. Yang artinya Mbak, rasa-rasanya fungsi partai sebagai sumber rekrutmen kader, pendidikan politik, fungsi agregasi dan sebagainya itu, kita bisa kok melaksanakan gitu, dengan segala kekurangannya ya. Gitu. Kalau dicalonkan nih dengan ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Prabowo sama Mbak Puan. Dari ketiga ini yang paling komunikasinya enaknya yang mana? Saya berkomunikasi dengan semua tokoh ya, termasuk yang ada sebut tadi, dan kami komunikasi biasa-biasa saja. Berarti belum tidak ada arah-arah ke politik? Saya politisi ya, kalau kita ngomong ya ngomong. Dengan Kang Emil sama-sama gubernur kita bercerita. Dengan Pak Prabowo kemarin juga ketemu di acara dengan MBZ waktu peresmian masih di Solo, kita bareng ngobrol. Terus kemudian dengan Mbak Yeni kemarin ketemu juga ngobrol, dengan Mbak Puan kemarin waktu Muktamar Muhammadiyah HIPMI juga kita ngobrol. Jadi saya ngobrol semuanya. Dengan Mas Anies dia sama-sama kagama, saya ketua umumnya, ketemu yang ngobrol. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Gak ada masalah. Mungkin yang repot itu justru ketika kemudian terjemahannya sendiri-sendiri, ada rasa politik oleh follower yang berbeda-beda, kemudian sikapnya kadang-kadang menjadi tegang sekali. Gitu. Berarti hubungan sama Bu Mega dan Mbak Puan saat ini baik Mas? Seperti Alhamdulillah apa? sampai hari ini baik saja, nggak ada soal. Biasanya kalau ada soal saya ditegur. Gitu. Tadi ya, kalau marah Bu Mega itu tanda saya ya Mas ya? Bu Mega itu kalau marahi anaknya ya tanda dia perhatian gitu. Kalau nggak dimarahin malah jadi ini sedih Mas. Dicuekin gitu, wah ini udah. Ada apa ini dicuekin nih? Tapi kalau masih diingatkan ya kita seneng banget ada orang yang ngontrol, apalagi dari keluarga PDI Perjuangan maksud saya. Itu kan dikontrol, itu nggak bener. Karena kalau partai itu kan ada nilai-nilai ideologisnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, itu kita diajari soal itu. Kalau untuk persiapan 2024 dari PDIP sendiri ya Mas Ganjar, itu apa sih Mas, membangun komunikasi dari sekarang kah? Seperti apa strateginya Mas? Itu diberikan pada DPP ya, DPP kami. Pak Sekjen biasanya menjadi utusan ibu ya untuk komunikasi ke partai-partai. Dilakukan. Tidak, tetap dilakukan. Tapi kalau kami di kader ini tadi itu ada 3 pilar ya. Ada pilar yang di eksekutif, legislatif, dan struktural. Nah, bagaimana kita mau membantu masyarakat yang sifatnya praksis. Kenapa saya katakan praksis? Karena umpama nih Mbak,
kita bicara ini soal politik pangan gitu ya, yuk kita siapkan pangan alternatif, kita siapkan. Saya di pemerintahan, Bu Mega bicara buat BRIDA, riset daerah kita buatin ya, baru Bali, Jateng, NTB baru 3 kita buatin, kita siapin. Dan itu sebenarnya antara perintah partai dengan misi pengelolaan pemerintahan menurut saya sama, beriringan, sejalan gitu. Nah ini kita udah sampai di mana Pak? Nah ini saya mau ngecek salah satu sekolah yang tadi saya ceritakan sebagai SMK Jateng, boarding school yang untuk maafin untuk keluarga orang tidak mampu. Gratis, free. Tapi ini sekolahnya bagus nggak? Ya, Nggak kelihatan. Kayak gimana ini? Mau tunjukin, emang kalau untuk yang miskin terus harus jelek? Makanya. Enggak dong, kita mau tunjukin yang bagus. Oke, kita langsung cek ya. Ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan, maka seni dan budaya lah yang menyatukan. Ini Mbak yang saya tadi sampaikan ya, kalau tadi mereka buruh tani orang tuanya, yatim piatu, pedagang keliling yang menurut saya memang pasti kondisi ekonominya tidak bagus. Jadi kalau kamu sudah lulus, duit pertamamu untuk apa? Untuk orang tua saya, Pak. Saya tabung, Pak. Oke, tabung buat apa? Agar orang tua saya bisa naik haji. Jadi semua ternyata secara budi pekerti masuk. Dan buat saya itu nilai tertinggi. Kalau hanya material, sukses duniawi, jabatan, ingat nggak sama orang tuanya. Nah itu yang terharu betul saya melihat. Wah, makanya saya extend dari 3 percobaan ini menjadi 15. Dan kita harapkan nanti anak-anak ini yang dari keluarga tidak mampu ini akan bisa merubah nasib diri dan keluarganya. Dan ini sebenarnya secara sistematis saya desain agar penurunan angka kemiskinan itu dimulai dari investasi kepada salah satu saja di antara anggota keluarga itu yang punya potensi, kemampuan, kecerdasan yang bagus untuk kita dampingi. Lalu Pak tadi dekat dengan milenial ya Pak, followers Bapak juga banyak. Apa sih Pak arti penting sosial media bagi seorang pejabat atau politisi atau bagi Pak Ganjar berpengaruh Pak? Yang pertama Mbak, saya bermedsos itu sejak saya di DPR. Nah, medsos kemudian menjadi tempat meeting point saya, mendapatkan kickback, mendapatkan komplain, kritik dan sebagainya. Dan sekaligus inilah media komunikasi. Maka di YouTube, umpama kemarin kita ngobrol dengan kawan-kawan YouTube Indonesia, kalau YouTube buat apa Pak Ganjar? Saya bisa menjelaskan lebih banyak. Apakah ide, apakah diseminasi, ya, sebagai orang partai, apa yang menjadi misi, nilai-nilai ideologis PDI Perjuangan, saya sampaikan sekaligus. Dan saya coba mengcombine ya, mengawinkan antara apa sih peran kader partai dengan fungsi-fungsi dalam jabatan publik dan pemerintahan. Ini ketemu kok. Semua partai itu cita-cita juga baik. Nah, tinggal eksekusinya aja. Seperti kita belajarnya bareng, tapi ketika ujian belum tentu semua lulus kan. Itu cerita. Jadi medsos penting. Ibu Atika suka cemburu gak sih Pak? Aduh banyak banget nih fansnya atau Enggak. Dia seneng aja, apalagi kalau bisa ngelihat kalau ada cerita-cerita lucu. Dan dia mulai memahami bahwa suaminya itu bukan miliknya. Suaminya sekarang menjadi milik publik. Anak saya tahu bahwa ayahnya juga bukan miliknya, ayahnya juga milik publik. Dan kami fair secara terbuka, maka kadang-kadang saya merasa bersalah dan berdosa. Karena waktu saya tidak terlalu banyak untuk mereka. Itu tadi pertanyaan di awal tadi, piknik bareng keluarga itu menjadi sesuatu. Nah kalau saya ingin makan bareng, piknik bareng, itu semahal apapun saya akan bayar. Pak ini dari tadi belakang ramai lagi nih Pak mainan nih Pak ya. Ini mainannya buat apa aja sih Pak? Mau unboxing mobil Bapak ini banyak barang. Jadi rumah kedua ya Pak? Iya, sebenarnya ada banyak mainan ya. Coba Dokter, kita lihat. wah ini. Wow. Ini kalau anak-anak pasti suka main dokter-dokteran gitu ya. Coba kita Kita tunjukin bawa, nih ya. Pak Ganjar. Kalau pengen tahu dalamnya apa, ini mainan Nah, tuh. ini biasanya Ini buat- cewek suka. Iya. Ini buat Ini siapa warnanya. sih Pak? Buat apa Ya aja? anak-anak aja.
Kalau saya ketemu anak-anak kecil gitu, mau mainan nggak itu? Nggak ada tuh kayaknya anak-anak nggak mau mainan. Nggak ada. Kayaknya semuanya mau deh. Banyak banget ini. Terus kemudian ada ini anak untuk sekolah, anak sekolah. Saya kasih tumbler agar dia bawa minuman sendiri. Jadi ini tumbler yang kita kasihin ke anak-anak. Belajar ya, kan nggak mau dong dia kasih begini. Pak, ngomongin mainan, kita punya games nih Pak, biar cair sedikit Pak suasana. Di tengah-tengah hujan udah berhenti ya Pak ya. Jawab cepat ya Pak ya. Oke, sudah siap Pak Ganjar? Siap. Oke, Pak Ganjar lebih milih makan di restoran mahal atau warung pinggir jalan? Pinggir jalan. Oke. Bisa ngobrol soalnya. Bisa ngobrol. Pilih makan sambal tempe atau sambal terong? Sambal tempe. Sambal tempe. Makanan kecil. Kalau makan bubur, tim diaduk atau tidak diaduk Pak? Diaduk. Diaduk. Kalau tim bubur diaduk kan banyak nih pengikutnya. Pak Ganjar banyak kan ya pengikut? Nggak tahu. Oke. Kemudian pilih Bu Mega atau Pak Jokowi? Itu ada grade-nya. Oh, great. Dan kamarnya berbeda. Beda kamar. Ya. Bu Siap. Mega pasti saya pilih karena saya anggota partai. Kalau Pak Jokowi itu karena saya anak buahnya di pemerintahan. Itu dua kamar berbeda. Oke. Lari atau sepeda Pak? Sepeda. Tetap sepeda, walaupun Sepeda. cedera nih ya. Walaupun Ya cedera kan tetap. belum ini ya, belum bisa. Ya mulai gemar lari, cross training. Milih musik Metallica atau Slank? Metallica. Metallica. Berarti coba ya mau tes lagu Metallica dia hafal nggak ya? Nggak ada ya. Coba ada musik Metallica ya, tolong Pak kameramen dipasangkan. Pengen mendengar suara Pak Ganjar. Coba Pak dikit Pak, saya mau Apa? denger. Yang mana Pak yang favorit yang waktu itu Bapak sering nyanyi apa tuh? Apa? Judulnya Yang apa ya Metallica? Yang Bapak hafal apa? Apanya? Refnya atau yang mana? Metallica? Seek and Destroy. Judul Nggak gitu apa? aja. Tapi hampir semua musik sebenarnya saya suka. Termasuk musik Jawa. Nah, musik Jawa ini Didi menarik. Kempot ya. Terus kemudian sekarang muncul kayak model Oh, jadi bandingke. Farel. Ya. Farel mempopulerkan lagu Ojo Dibandingke, tapi tidak banyak orang tahu siapa penulisnya. Di baliknya. Dan ya, ternyata ada Abah Lala yang orang Boyolali yang ternyata dia pernah membuat lagu untuk saya waktu saya kampanye. Iya, lagu. Iya, Ya, tentang betul. saya. Ayo Pak, kita musik. Gula dari Waduh, keren. Ya mesti menang. Menang dong. Menang. Lagi Pak. Tak oh ya oh. Ya orang mampu sekuatku mencintaimu. Asik. Lanjut Pak, dikit lagi. Apa ini? Oh ya. Siapa yang bawanya terus? Diberes kayak apa ora didandani. Terakhir nih Pak, mungkin soal seni. Bapak kan suka seni ya Pak. Jadi musik, terus juga sering ketemu Pak Sujiwo Tejo, semuanya lah yang seni. Ya, diinterupsi lagi. Ini mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak nggak sih? Kayaknya kan lebih kelihatan santai tapi serius tapi juga tegas. Iya. Sebenarnya seperti apa Pak gaya Saya kepemimpinan tuh Bapak? suka banget dulu dengan sersan itu. Serius tapi santai itu. Saya senang itu. Jadi dan saya belajar banyak pada seniman dan budayawan ya. Ya, kenapa kemudian mereka bisa menjadi bagian dari kehidupan. Maka kemarin saya membuat speech untuk acara pertemuan di Bali kalau tidak salah. Terus saya ceritakan ketika politik itu sudah tidak bisa menyatukan, maka seni dan budaya lah yang menyatukan. Itu saya belajar, Mas Jiwo. Seniman-seniman itu membuat hati kita itu lembut. Seharusnya pandangan. Iya, ya, satu-satu ya. Ya, satu-satu. Yo, ya. Ya. Banyak yang senang nih. Senang dapat tumbler ya? Senang. Ya. Ya, oke. Ya, nggih. Ya. Ini. Nggih, ya. Seru ya Pak ya tadi. Kebahagiaan saya itu. Wah, ini banjirnya ini. Ya, nggih. Mungkin ya masih berjalan. Oh, kebanjiran no garing. Tinggi kemarin yang di sini. Yang paling tinggi yang
gimana Pak? Bapak terjun langsung melihat ada masalah? Iya, ini ada problem yang cukup serius ya menurut saya karena setiap waktu hujan banjir, rutin ini. Tapi biasanya nggak setinggi ini gitu ya, tapi hari ini tinggi sekali, berarti artinya serius. Tapi tadi masukan dari teman-teman di desa, ternyata ini hulunya di Kendeng. Dan Kendeng itu ada pengelolaan hutan yang mungkin itu perhutanan sosial ya mungkin ya. Dan ternyata itu kalau semua dipakai untuk tanam jagung, nggak ada yang bisa menyangga air. Jadi kita mesti reboisasi yang ada di sana. Nanti kita siapkan, kita tanemin aja. Itu mesti menjadi daerah konservasi. Harus jadi konservasi, kalau nggak konservasi nggak bisa. Dan yang dirasakan di sini. Maka ini serius, mumpung masih ada waktunya, kita coba nanti bantu untuk bibit agar kita bisa tanami dalam waktu cepat ya Mas ya. Dari partai dan semua semesta dan kesempatan meminta Bapak jadi calon presiden. Bagaimana, siap atau tidak Pak? Sebenarnya itu pernah saya jawab, kalau kader partai itu enggak harus siap jadi apapun. Pak Ganjar, ini tadi dari pagi aku ngikutin Bapak dari olahraga sampai ke beberapa tempat nih Pak. Ya. Ini kan tinggal kurang dari setahun lagi ya Pak ya, Ya. Masa periode keduanya September 2023 selesai. Masih ada target Pak yang ingin dicapai? Ada 4 ya yang kita lagi coba kejar karena dari sekian ratus indikator itu 4 kemungkinan tidak tercapai. Lalu teman-teman saya, staf saya panik semua. Waduh Pak Ganjar ini nggak tercapai, nggak apa-apa. Tapi kenapa tidak tercapai, itu yang harus kamu jelaskan. Dan mereka pintar menjelaskannya karena, ada faktor pandemi. Ya. Sehingga kemarin basis anggaran kita menjadi tidak terlalu kokoh karena terjadi refocusing. Satu, penurunan kemiskinan. Maka saya sampaikan, tinggal setahun loh ya, ini tidak tercapai. Maka jangan gunakan cara konvensional. Kita mesti gunakan cara-cara yang lebih adaptif dengan kondisi. Apa itu? CSR, Basnas, filantrop, partisipasi masyarakat sekitar. Kita kejar. Yang penting datanya benar. 2, IPM. IPM mari kita dorong di setiap kabupaten kota, petakan daerahnya, di mana mereka mesti mengejar, cari orangnya, dorong. Ini. Lalu berikutnya lagi PM, kemiskinan, pengangguran. Nah, pengangguran ini coba kita dorong agar kita bisa mendorong lebih banyak investasi bisa masuk. Nah, kenapa kawasan industri? Kalau kawasan industri sudah ditentukan, tolong dong semua pemangku kepentingan mudahkan. Karena ini nanti yang akan mendorong tenaga kerja baru bisa masuk. Tapi seandainya pun itu tidak bisa dilaksanakan, maka yang harus dilakukan adalah membangun entrepreneur baru. Maka kenapa saya membuat co-working space untuk anak-anak, kenapa di Bank Jateng kita buat kredit milenial, kenapa kita membuat kredit dengan suku bunga sangat rendah, itu sebenarnya untuk mendorong. Sehingga kalau toh mereka tidak bisa bekerja pada satu perusahaan, mereka menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Dan terakhir, nah ini sangat relatif terkait dengan Gini rasio di ketimbangan antar daerah. Sebenarnya ini tinggal soal kejar-kejaran antar kabupaten kota. Jadi kalau ditanya apa, pertanyaan ini saya senang karena tidak banyak orang yang bertanya. Dan untuk pertama kali saya jawab, 4 indikator ini tidak akan tercapai. Maka kita mesti berani jujur, tidak ada kesempurnaan yang ada, tapi kita mesti bisa membangun argumen. Dan waktu masih ada, maka segeralah cari alternatif metode yang bisa dipakai untuk mengejar. Menarik Pak, berarti saya baru kali ini mendengar pemimpin daerah berani secara gamblang menyebutkan apa tadi target yang sekiranya masih perlu digenjot lagi begitu ya Pak ya? Tidak berhasil itu buat Bukan saya berarti ada faktor macam-macam yang bisa dijelaskan. Soal publik tidak menerima, buat saya tidak masalah. Tapi kita harus punya integritas, harus berani jujur untuk mengatakan apa yang terjadi. Jangan memake up
jangan membuat kosmetik capaian ya, sehingga kemudian mengelabui. Pak, ini yang menarik tadi Pak ya, setiap kita jalan, Pak jadi presiden jika Pak nanti dari partai dan semua semesta dan kesempatan meminta Bapak jadi calon presiden, bagaimana, siap atau tidak Pak? Sebenarnya itu pernah saya jawab, kalau kader partai itu Mbak harus siap jadi apapun. Maka saya lahir di Badan Diklat, dulu disiapkan, dilatih seperti saya ceritakan tadi kenapa Bu Mega punya program Diklat Kader itu sebenarnya itu. Dan fungsi partai politik di dalam Undang-Undang Parpol, ketuanya saya waktu itu. Salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Maka partai harus menyiapkan. Maka siapapun mesti siap pada soal itu. Tinggal saya sampaikan tadi mekanismenya masing-masing mesti menghormati aturan partai masing-masing. Itu sebenarnya yang ada. Tapi untuk hari ini saya kira saya mesti konsentrasi untuk menugaskan, ada banjir, ada stunting, ya, ada apa namanya, tadi bicara sekolah aja Pendidikan. Pak, ya, iya pendidikan, akses, jadi ketemu ibu-ibu di pasar, makasih Pak, anak saya sudah lulus, sekarang diterima di ikatan dinas, semua. Bayar enggak Bu? Enggak Pak, punya kerja di pasar. Jadi itu jauh lebih penting untuk menjadi prioritas, bahwa proses politik menuju suksesi 2024 biarlah ini berjalan apa adanya, biasa saja, nggak usah pada baperan, nggak usah pada gas-gasan, sehingga kemudian menimbulkan konflik-konflik yang keras. Gesekan ya Pak. Itu. Tadi terakhir Pak, tadi kan Bapak menyebutkan banyak tantangan yang memang harus dipersiapkan oleh Indonesia, baik dari ekonomi semua lini begitu Pak. Dari pandangan seorang Pak Ganjar Pranowo, sosok pemimpin apa yang memang harus dipunyai oleh the next nanti pemimpin kita di 2024 atau untuk Indonesia lah Pak? Ya, saya sih belajar sebenarnya ya, kepercayaan diri bangsa itu pernah dituliskan, dipikirkan, dituliskan, diimplementasikan. Tapi siapa yang meneruskan? Bung Karno. Bung Karno itu pernah bicara, politik kita mesti berdaulat, ekonomi kita mesti berdikari. Jangan lupa soal kebudayaan. Kita mesti punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah trisaktinya. Kita bertanya sekarang, apakah politik kita cukup berdaulat? Maka mari kita tentukan nasib bangsa ini sendiri. Saya ambil contoh Jokowi. Pak Jokowi kemudian berbicara, nikel kita tidak akan kita ekspor dalam bentuk raw material. Dia mesti sudah setengah diolah. Kalau Anda ingin mendapatkan itu, silakan buka investasi di sini, saya bantu. Sampai barang jadi. Kalau perlu sampai menjadi baterai. Dan ini akan menjadi alat yang kita pakai untuk transisi energi ke depan. Maka Indonesia bisa menjadi juara. Kita bisa berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tidak depend on asing. Sekarang kita minyak bergantung, Pak. Bawang putih kita bergantung. Garam kita bergantung. Maka kemandirian ekonomi ini menjadi penting. Nah, dari praktek-praktek itu, pemimpin ke depan itu geopolitiknya mesti paham. Bagaimana hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Itu Mbak, kalau gesekan, dikompor-komporin, rudalnya keluar, yang geger seluruh dunia. Rusia, Ukraina saja, yang konfliknya dua negara, sekarang impact-nya ke seluruh dunia. Apa yang akan terjadi? Pandemi yang terjadi ternyata merontokkan sendi-sendi ekonomi. Turki inflasinya tinggi. Kita lihat aja ya. Argentina tinggi banget. Even Amerika, Inggris, Jerman semuanya tinggi. Indonesia masih di bawahnya. Dan ekonomi kita masih tumbuh, not bad. Dan saya mengikuti betul, Indonesia itu hari ini sedang berada pada puncak kepemimpinan dunia. G20, ASEAN, ya enggak? Ekonomi masih tumbuh, inflasi terkendali. Sumber daya manusia banyak, alam masih banyak. Maka yang dibutuhkan hanya satu, speed. Kecepatan kita untuk bisa politisi, ayo kita duduk bersama, kita buat agenda bareng-bareng, ideologi, platform kita udah beres, mari kita menatap 2045. Salaman yuk. Mari kita sharing, kita diskusi agar bisa menentukan dengan baik. Para pelaku ekonomi, pengambil keputusan duduk yuk agar ekonomi kita bisa berdikari. Makan setidaknya kita mestinya jadi juara dunia. Pengekspor, lumbung pangan dunia, mestinya. Kalau itu kurang, kita bisa mengajak lembaga research kayak BRIN, perguruan tinggi, ya, BUMN, kita tugaskan mereka untuk membereskan itu. Sehingga
percepatan untuk pencapaian itu bisa kita lakukan. Tapi terakhir dari jangan meninggalkan kebudayaan kita. Kebudayaan kita itu tidak hanya sekedar seni, tidak hanya sekedar produk kebudayaan, baju, ya, bahasa, lagu, tidak. Tapi ada gotong royong, ada penghormatan antar sesama, ada nilai-nilai kemanusiaan yang mesti kita jaga karena memang kita berbeda. Berarti tadi kalau saya sedikit rangkum ada 3 ya Pak ya, berdikari, kecepatan itu juga jadi salah satu faktor ya Pak. Ya. Sama yang paling penting dan kadang terlupakan adalah kebudayaan tadi. Karena tadi mengajarkan apa rasa. Oh iya, ada olah Olah rasa. rasa. Jadi kalau orang olah rasa itu akan peka. Kalau orang tidak pernah mengolah rasa, akhirnya tidak peka alias pekok. Nah, itu bahaya. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Ganjar. ya. Senang sekali hari ini seharian bersama Pak Ganjar benar-benar melihat langsung seperti apa situasi dan juga dinamika di Jawa Tengah. Semoga ya di sisa masa jabatan Pak Ganjar ini semakin memajukan Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah aja ya Pak, nanti semua masyarakat juga bisa mendapatkan dampak yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Pak. Nanti Sama-sama. kita bisa berkunjung-kunjung lagi ya Pak ya. Oke, melihat- kita akan berkunjung dan kita makan siang terlambat. kita makan sama. Nasi gandul di Pati. Enak. Terima kasih Pak. Tas dulu Pak, tasnya nggak begini, kita biasa gini Pak. Iya, thank you Pak. Lalu bagaimanakah langkah dan juga arah politik Ganjar Pranowo di tahun 2024? Apakah kemampuan dan juga keberhasilannya memimpin Jawa Tengah bisa dijadikan modal untuk maju sebagai orang nomor 1 di Indonesia? The Politician, berdialog politik untuk menggali esensi dan juga menagih aksi, bukan sekedar sensasi. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa.